Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran matematika wajib di bahasan transformasi geometri, yakni tentang rotasi. Nah, rotasi itu adalah bagian ketiga dari bahasan transformasi geometri setelah minggu kemarin. Mari kita simak terlebih dahulu tentang rotasi. Jadi rotasi itu artinya perputaran ya. Nah, di mana sifat-sifat rotasi itu, yang pertama, dia tidak mengalami perubahan bentuk. Yang kedua, hanya mengalami perubahan posisi saja. Ketika dilihat dari gambar, ketika ada sebuah segitiga sama kaki diputar berapa derajat gitu ya. Nah, dia tidak mengalami perubahan bentuk. Bentuknya sama seperti itu, ukurannya sama, cuman yang berubah adalah posisi. Nah, inilah sifat-sifat rotasi, di mana perputaran atau rotasi pada bidang datar ditentukan oleh tiga hal. Yang pertama, titik pusat rotasi, di manakah pusat berputarnya benda tersebut atau titik tersebut. Yang kedua, besar sudut rotasinya, biasanya ini ada notasi alfa. Yang ketiga, arah sudut rotasi, apakah ia searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, itu ya. Nah, untuk cara perhitungan rotasi pada transformasi geometri di sini dibagi dua. Yang pertama, jika titik pusatnya ketika diputar titik pusatnya berada di 0,0, maka mencari bayangannya x aksen, y aksen dalam bentuk matrik ya, sama dengan cos theta, kemudian dalam matrik min sin theta, cos theta dikalikan dengan titik semula x, y. Nah, kalau untuk pusatnya di A, B, maka bayangannya didapat X aksen dikurangi A, Y aksen dikurangi B sama dengan dalam matrik cos theta min sin theta, cos theta dikalikan X kurangi A, Y kurangi B. Nah, ini didapat dari persamaan sinus kosinus ya. Nah, kemudian atau kita bisa rubah yang ini, negatif A dan negatif B nya kan kita bisa rubah ke atau diinverskan posisinya, maka X aksen Y aksen sama dengan yang ini ya. Nah, cos theta min sin theta cos theta dikalikan X kurangi A, Y kurangi B tambah A dan B. A dan B merupakan pusat, X, Y titik awal, seperti itu. Jadi ada yang berpusat di 0,0, ada yang berpusat di A, B. Kemudian kita lihat pada koordinat kartesius di bawah ini ya. Nah, jika yang berpusat di 0,0 sudah kelihatan di sana ada posisinya ya. Dia diputar di sumbu 0,0, di pusat 0,0. Ketika ada titik A, B, dia diputar sebesar alfa derajat. Mencari bayangannya. Nah, ini bayangannya A aksen, B aksen. Dia diputar di pusatnya 0,0. Maka rumusnya tadi sudah jelas. A aksen sama dengan A aksen, B aksen, cos alfa min sin alfa, cos alfa dikalikan A, B. Kemudian jika berpusatnya di A, B atau M, N, pokoknya bukan di 0,0, bisa sembarang titik, baik di kuadran 1, kuadran 2, 3, 4. Nah, ketika ada sebuah titik M, N yang ini ya, dia di pusat M, N, ada titik A, B diputar sejauh alfa derajat. Nah, ini dengan titik pusatnya, penyimpanan pusatnya di M, N, didapat bayangannya A aksen, B aksen. Maka rumusnya adalah ini. A aksen sama dengan cos alfa min sin alfa, cos alfa dikalikan A kurangi M, B kurangi N ditambah M, N. Nah, tadi mah hanya beda simbol saja. Yang ini X kurangi A dan Y kurangi B, gitu ya. Nah, ini ada yang A, dikurangi M. Pokoknya mau gunakan MN, AB boleh. Itu hanya simbol saja. Kita lanjutkan. Nah, karena rotasi itu sangat berkaitan erat dengan sudut ya. Nah, maka harus dipahami tentang sudut-sudut istimewa.
biasanya 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, tapi tidak menutup kemungkinan 30 derajat, 45 derajat juga ada dalam soal rotasi. Nah, di sini Ibu sajikan rumus umum rotasi. Apabila kalian lupa gitu ya tentang sudut istimewa, bisa dikerjakan secara langsung tapi hanya untuk sudut tertentu, yakni dengan menggunakan rumus aljabar. Jika rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat A, B, nah didapat rumusnya ini minus Y tambah A tambah B, X kurangi A tambah B. Begitupun untuk yang rotasi sebesar 180 derajat, rotasi sebesar minus 90 derajat, ini bagi yang berpusat di A, B. Nah, kemudian ada juga yang berpusat di 0,0. Rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0, maka bayangannya min Y, X. Yang 180 pusatnya di 0,0, min X, min Y. Nah, ini bisa dibuktikan dengan cara perputaran suatu titik tadi ya, asal menggunakan jangka yang benar untuk mendapatkan sudut yang pas. Kemudian rotasi min 90 derajat dengan pusat 0,0 didapat Y, min X. Ini apabila kita tidak lupa gitu ya dengan tabel istimewa. Tapi kalau kita masih paham atau bisa menyelesaikan dengan sudut istimewa, bisa menyelesaikan dengan rumus-rumus yang tadi, apakah dia di pusat 0,0 atau di A, B. Kemudian, nah, Ibu juga sajikan di sini ada tabel secara langsung ya. Kalau diputar secara 90 derajat, dapatnya langsung min Y, X. Nah, ini sudah menjadi rumus umum. Nah, ini dalam bentuk matriknya 0, minus 1, 1, 0. Kemudian yang kedua, jika diputarnya dalam di pusat di 0,0 dan ininya negatif ya, negatif 90 derajat. Didapat bayangannya Y, minus X dalam bentuk matriknya 0, 1, min 1, 0. Kemudian untuk yang 180 min X min Y, untuk 270 Y min X, untuk min 270 min Y, X. Misalkan Ibu agak kebingungan karena harus dihafal, berarti kalian harus menggunakan istimewa sudut atau di sudut-sudut ya yang sudah kita pelajari waktu kelas 10. Oke. Yang mana Ibu? Nah, ini. Ibu simpan sudut trigonometri ya, tabel trigonometri sudut istimewa untuk sin kostan 0 sampai 180. Nah, misalnya ini untuk sin 30 setengah, sin 90, 1 dan yang lainnya. Jadi itu hanya alternatif saja tadi ketika misalkan lupa menggunakan tabel sudut istimewa, bisa menggunakan rumus aljabar secara langsung yang sudah diketahui rumusnya. Tapi kalau misalkan ingin menggunakan sudut istimewa juga boleh, asal caranya benar. Nah, ini ada contoh soal. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 5X tambah 4 oleh rotasi. Dia berpusat di 0,0 dengan sudutnya negatif 90 derajat. Nah, tentukan bayangan garisnya. Nah, di sini kan tadi sudah dipahami bahwa ketika dia di pusat 0,0, rumusnya itu kan sudah ada ya tadi ya. Nah, kemudian tetanya 90. Mau menggunakan sudut istimewa boleh, ada tabel istimewanya, ataupun mau secara langsung karena tadi sudah diketahui rumusnya. Jika diputar di 0,0 dengan sudut min 90, asalnya titik X, Y, maka bayangannya menjadi Y, minus X. Otomatis X-nya sama dengan Y, Y-nya sama dengan minus X, gitu ya. Nah, kalau sudah diketahui X dan Y-nya, kita ganti saja dari soal yang diketahui. Soalnya itu kan Y sama dengan 5X tambah 4. Maka Y-nya diganti menjadi X, X-nya diganti menjadi minus Y. Maka X sama dengan 5 dikali minus Y ditambah 4. X aksen, ini ada tanda aksen, artinya dia menjadi bayangan. X aksen ditambah 5Y aksen dikurangi 4 sama dengan 0. Ini pindah ruas ya. Jadi bayangannya adalah X ditambah 5Y dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, itu.
Kemudian untuk contoh soal 2, titik B 3, -2 dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P minus 1,1. Tentukan bayangan titik B-nya. Artinya B aksennya berapa? Nah, apabila ada titik X, Y dirotasikan pada pusat A, B sebesar sudut yang berlawanan arah jarum jam ya. Nah, maka X aksen, Y aksen kita ikuti dengan rumus yang tadi yang sudah diketahui. 3, -2 adalah X, Y, min 1,1 adalah A dan B karena pusat, dan 90 derajatnya adalah tetanya. Ya kita tinggal masukkan saja ke rumus cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90 3. Nah ini ya, X dikurangi A berarti 3 dikurangi minus 1. Kemudian yang di bawahnya Y kurangi B, Y nya kan minus 2 dikurang 1. Nah ini minus 2 dikurang 1, udah jelas ya, ditambah A dan B, A nya kan minus 1, B nya kan 1. Ya tinggal masukkan saja cos 90 0, sin 90 itu kan 1, di depannya ada tanda negatif, negatif kali 1 negatif 1, sin 91 cos 90 0. Ini tinggal jumlah 4 min 3 min 1 1. Kemudian kalikan secara matrik karena kita sudah belajar matrik. 0 kali 4 0 ditambah min 1 kali min 3 dapat 3. Yang di bawah posisinya 4. 3 tambah minus 1 dapat 2, 4 tambah 1 5. Jadi bayangannya adalah 2,5. Ada ya? Tuh. Itu tentang rotasi. Kemudian yang kedua adalah dilatasi. Kalau dilatasi artinya bisa diperkecil atau diperbesar tergantung faktor skalanya. Nah, di sini ada nilai K-nya. Apakah dia ingin diperbesar atau diperkecil? Nah, ukurannya dia berubah gitu ya. Dilatasi juga dibagi dua, ada yang berpusat di 0,0, ada yang berpusat di A, B. Kalau yang berpusat di 0,0, maka rumusnya A ada titik X, Y didilatasikan di pusat 0,0 dengan faktor skala K menghasilkan Kx, Ky. Tinggal kalikan saja, X-nya dikalikan faktor skala, Y-nya dikalikan dengan faktor skala. Nanti faktor skalanya juga akan diketahui. Kemudian yang kedua, jika dilatasinya berpusat di A, B dengan faktor dilatasi faktor skalanya adalah K, maka rumusnya X aksen dikurangi A sama dengan K dikali X kurangi A, dan Y-nya Y aksen dikurangi B sama dengan K dikali Y kurangi B. Bedanya pokoknya kalau yang berpusat di 0,0 tidak menggunakan A, B, langsung saja Kx, Ky. Tapi kalau yang berpusat di A, B, si X aksennya yang ini, X aksennya langsung dikurangi A, ujungnya juga dikurangi A. Y aksennya dikurangi B, ujungnya juga dikurangi B. Dan ini bentuk secara matriknya. Ini aljabar, yang ini matriknya. Tuh ya. Nah, di sini ada keterangan untuk faktor skala. Jika nilai K-nya lebih besar dari 1, maka bangun akan diperbesar. Jika K sama dengan 1, tidak mengalami perubahan. Jika nilai skalanya antara 0 sampai 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi. Nah, ini ada keterangannya. Kemudian jika K-nya minus 1 akan mengalami perubahan bentuk dan terletak berlawanan. Jadi mundur ya ke belakang. Jadi tergantung faktor skalanya. Biasanya ada soal yang ditanyakan faktor skala atau bayangan, tergantung tipe soalnya. Tuh. Oke, contoh soal. Tentukan bayangan titik 9,3 oleh dilatasi 0,1/3. Nah, berarti ini jelas ya, dia di pusat 0,0, faktor skalanya 1/3 dan titik asalnya 9,3. Ingat rumus, jika di pusatnya 0,0, rumusnya kan Kx, Ky ya. X aksennya sama dengan Kx, Y aksennya sama dengan Ky. K-nya 1/3, X-nya adalah 9, Y-nya 3. Kalikan saja 1/3 kali 9, 3, 1/3 kali 3 dapat 1. Jadi bayangan dilatasinya adalah 3,1.
artinya kalau 1/3 itu kurang dari 1 ya, masih kecil berarti. Kemudian yang kedua, tentukan bayangan titik 2,-1 oleh dilatasi terhadap titik pusat 3,4 dengan faktor skala -3. Nah ini berpusat di A, B. Titiknya 2,-1 berarti X, Y, dan pusatnya A, B di 3,4. Masukkan saja dengan rumus yang dilatasi terhadap pusat 0, A, B. Yang ini rumusnya. Masukkan semua nilai faktor skalanya adalah -3, X-nya ada, B-nya ada, Y-nya ada. Dengan operasi aljabar didapat 6,19. Kalau secara matrik berarti tandanya dengan menggunakan kurung matrik, tapi kalau aljabar berarti 6,19. Sama-sama saja sebetulnya. Nah, jadi bayangannya dengan faktor skala -3 adalah 6,19. Berarti kalau mins berarti diperkecil, bendanya jadi diperkecil atau titiknya jadi lebih kecil. Seperti itu. Nah, di sini Ibu berikan kesimpulan bahwasanya transformasi geometri ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini 4 bagian yang paling dipakai, yang sering dipakai ya dalam transformasi geometri, yaitu translasi, rotasi, dilatasi, dan refleksi. Translasi bergeser, rotasi berputar, refleksi bercermin, dilatasi perbesar atau diperkecil. Nah, ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk pengertiannya di sini ada ya, ada translasi, bagaimana kita berpindah atau bergeser satu objek sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak tertentu. Nah, namun bentuk tetap sama. Refleksi pencerminan, berarti perubahan yang dilakukan dengan mencerminkan suatu objek terhadap suatu garis atau bidang, dan biasanya terjadi perubahan posisi dan bentuk. Rotasi berarti ya perputaran ya, perpindahan objek dengan cara memutar objek dan mengacu pada pusat perputaran tertentu. Kalau dilatasi, perubahan yang diperoleh dengan membesar atau memperbesar atau memperkecil objek tersebut dengan suatu faktor skala. Jadi ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang mudah-mudahan kita bisa menemukan contoh-contoh yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dengan materi transformasi geometri. Dicukupkan sekian dari Ibu, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ditutup saja dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.